Nah, gimana kalau emiten sekuritas? Nah, kalau kita melihatnya, memang kenaikan BBM sebesar 32-33% ini dapat menaikkan inflasi hingga nantinya pada akhir tahun ini sebesar masih kisaran 6,34% gitu. Nah, kalau misalkan Bank Indonesia gimana? Bank Indonesia kemarin terakhir ya pada bulan lalu ketika saya menyimak, ini memang diproyeksikan inflasi ini bisa tumbuh 5,4% secara year on year hingga 6% begitu ya. Dan dampaknya kalau inflasi ini meningkat, nantinya kan pasti dari konsumsi masyarakat itu akan lebih selektif. Mereka cenderung akan memilih barang-barang yang memang bisa dikatakan affordable atau murah begitu. Sedangkan harga ayam, daging ayam dan juga daging sapi ini memang masih cenderung relatif kalah ya dibandingkan dengan harga kompangan lainnya seperti tahu dan tempe yang bisa lebih affordable begitu. Nah, tapi kalau diperhatikan menangan mana sih antara daging ayam dengan daging sapi saat inflasi lagi tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat konsumsi pada tahun 2014 untuk ayam itu sendiri ini tercatat sebesar 3,2 juta ton. Sementara untuk daging sapi ini sebesar 632 ton. Ini pada tahun ini tuh inflasi sempat menyentuh 8% secara year on year gitu. Dan di 2015, ini jadi di 2014 ke 2015, ini tercatat konsumsi daging ayam ini masih sebesar 3,3 juta ton begitu. Namun untuk dagingnya ini cenderung menurun dari 632 ribu ton jadi 587 ribu ton gitu. Nah, kalau teman-teman melihat ini untuk daging ayam ini ketika pada inflasi masih tinggi, ini cenderung mengalami kenaikan begitu. Namun kalau daging sapinya ini cenderung menurun begitu ya, yang tadi 632 sehingga jadi 587 gitu. Bagaimana dengan rata-rata kenaikan harganya? Kalau kita lihat untuk ayam sendiri ini harganya ini dari 2014 ini 34.500 dan di 2015 ini 36.696. Ini mungkin naik sekitar ya sekitar 20%-an lebih ya, 20%-an. Tapi yang terparah itu datang dari daging sapi yang dimana harganya ini tadinya di 2014 itu sebesar 93.000, ini di 2015 ini menjadi 98.000 rupiah begitu. Dan setelah dibuatkan model koefisien elastisitasnya, ini tercatat daging ayam ini koefisien elastisitasnya besar 0,84, sementara untuk daging sapi ini minus 1,21 kali begitu. Nah, apa sih artinya? Jadi begini, jika koefisien elastisitas ini berada di bawah 1, di mana daging ayam ini memenuhi ya koefisiennya di bawah 1 tapi tidak minus, maka bisa dikatakan daging ayam ini merupakan daging yang merupakan produk yang cenderung dikatakan inelastis begitu. Inelastis itu apa? Inelastis itu begini. Jadi mau berapapun harganya naik, itu pasti konsumsi masyarakat masih akan terus mengikutinya begitu. Sedangkan kalau harga barang tersebut itu disebut sebagai barang elastis begitu, maka setiap harga barang tersebut itu naik, tentunya pasti akan menurunkan dari permintaan ataupun konsumsi itu sendiri. Dan tercatat memang koefisien elastisitas dari harga daging sapi ini minus 1,21, artinya kalau misalkan harga daging sapi ini naik 1%, maka akan menurunkan tingkat konsumsi daging sapi itu sebesar minus 1,21% begitu. Oke, dan mungkin ini menjadi slide penutup ya dari presentasi Risk Corner pada hari ini, di mana tadi teman-teman bisa lihat yang salah satunya dari kasus positif itu datang dari prevalensi stunting balita ini yang masih rendah, masih jauh dari target pemerintah. Ada juga GDP per kapita yang memang diproyeksikan akan terus meningkat. Ada juga stabilisasi dari harga broiler dan juga di OC. Ada juga dari harga komoditas ini memang diperkirakan menyusut begitu. Namun teman-teman juga harus perhatikan di mana
memang masih terdapat adanya sejumlah faktor risiko, terutama dari potensi pelemahan daya beli masyarakat, ada juga dari inflasi dan juga dari depresiasi rupiah terhadap dolar begitu. Oke, dan mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, di mana teman-teman di sini bisa bertanya pada kolom komentar. Gitu. Oke, saya coba baca dulu. Oke, belum ketemu nih. Oke, ini ada yang bertanya nih dari Antom 3. Makanya masih import, masih mahal biaya produksi. Harga jual imbas inflasi. Apa masih bisa bangkit? Ya, kalau kita lihat dari segala koreksi tadi ya, terutama dari tren penurunan harga komoditas begitu, dan juga memang GDP per kapita kita yang masih dijaga di tengah potensi inflasi. Ini memang diproyeksikan memang untuk emiten-emiten poultry ini memang masih bisa cenderung bangkit begitu ya. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya sektor konsumer ini juga sebenarnya terbebani, di mana net income-nya ini memang tercatat turun ya gitu. Tapi dari harga sahamnya ini memang masih cenderung untuk menguat walaupun kadang-kadang ya turun lah begitu. Dan seharusnya ini bisa menjadi suatu hal yang bisa terjadi juga di emiten poultry tentunya begitu. Dan memang kalau kita lihat pada semester 1, semester 2 ini memang secara siklikal ya, itu memang emiten-emiten poultry ini masih belum menunjukkan taringnya. Tapi ketika nanti sudah full year di tahun ini 2022, ini akan tercatat revenue-nya dan net income-nya, dan memang seiring dengan proyeksi tersebut ini diharapkan memang emiten-emiten poultry nantinya ini pada second half ataupun semester 2 ini dapat segera recovery, dan tentunya didukung apa? Didukung dari harga komoditas yang mulai menyusut, penguatan dari atau stabilisasi dari harga ber dan juga di OC gitu, dan juga tadi potensi dari GDP per kapita kita yang masih dijaga begitu. Oke, mungkin semoga menjawab ya pertanyaannya, dan kita bisa beralih ke pertanyaan lainnya. Saya cari dulu, yaitu pertanyaan dari Adelia Huda gitu. Bagaimana dampak kenaikan suku bunga terhadap sektor poultry? Jadi begini, mayoritas dari utang-utang dari emiten-emiten poultry itu menggunakan kurs US dollar begitu ya. Sehingga nyicilnya atau bayar pokoknya itu pasti juga butuh rupiah gitu. Namun sejumlah emiten ini memang pertama menetapkan ataupun melakukan hedging, pengamanan harga. Jadi mungkin nanti emiten poultry A dia mengamankan harga ataupun memfix USD IDR-nya itu di kisaran 14.000 sampai 16.000. Jadi kalau misalkan nanti rupiahnya itu naik, itu tidak akan memakai harga batas atasnya begitu. Dan juga gimana nih kalau misalkan suku bunganya naik? Jadi begini, memang suku bunga ini terutama dari The Fed itu pada tahun ini diproyeksikan bisa mencapai 4,3% secara 4,3% gitu. Dan kalau kita lihat juga pada tahun berikutnya ini akan naik juga ke kisaran 4,6% begitu. Dan itu kalau dari The Fed gitu atau US dollar gitu. Gimana kalau di Indonesia? Bank Indonesia tadi juga sudah menaikkan suku bunga acuannya 50 basis point jadi 4,25% ya. Dan ada kemungkinan memang agar menjaga spread dengan Fed Fund Rate tetap atraktif ini, The Fed Bank Indonesia ini harus menaikkan suku bunga di kisaran yang mungkin sekitar 25 basis point lagi tahun depannya begitu. Dan dampak dari kenaikan suku bunga sebenarnya sangatlah kecil ya, karena gini, mayoritas utang dari emiten poultry tersebut itu cenderung berasal dari namanya obligasi, beberapa ya obligasi. Dan obligasi ini memang sudah dikunci dengan rate yang fix. Jadi walaupun suku bunganya naik, itu tidak akan berpengaruh terhadap si bonds-nya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dari si utang-utang jangka panjangnya ini yang berupa pinjaman gitu. Dan ini memang dari pinjamannya ini memang pastinya akan cenderung berpengaruh begitu. Tapi kalau kita lihat karena biasanya emiten-emiten dari poultry ini
mereka ini cenderung melakukan refinancing. Jadi kalau misalkan mereka ini tahun ini raih isu jatuh temponya 3 tahun ke depan, dan untuk lunasinya itu mereka memang cenderung untuk mengeluarkan bonds lagi atau refinancing. Jadi mereka memang dikatakan perlu ngutang, cuman perlu ngutang itu baik karena untuk menjaga cash flow dari emiten-emiten country itu sendiri gitu. Dan mereka cenderung masih bisa menghasilkan net income juga kan, dan juga dividen yang menarik tentunya begitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu dari Raf Fadilah M. Dulu sepertinya pernah ada kasus oversupply ayam. Akhirnya ayamnya dibunuh. Apa itu benar dan apa tujuannya? Oke, itu yang namanya cooling. Jadi gini, kalau saya lihat, ini kan jumlah pasokan ayam itu setiap tahunnya pasti akan terus tumbuh begitu. Nah, setiap tahunnya ini pemerintah ini mereka melakukan namanya impor ayam green parent stock begitu. Green parent stock itu ya ayamnya ayam lah, ayam dari segala ayam gitu. Ayam asalnya dari green parent stock gitu, anggap saja begitu. Nah, terkadang kuota dari green parent stock ini memang sayangnya setiap tahunnya ini cenderung belum, mungkin bisa dikatakan belum tepat ya, belum efisien, sehingga masih cenderung lebih begitu. Nah, ketika kuota impor green parent stock ini tinggi, maka nantinya hasil turunannya ini juga akan cenderung lebih tinggi lagi. Karena tadi kalau kita lihat pembahasan sebelumnya, satu green parent stock ini bisa menghasilkan 42 parent stock. Dari satu parent stock ini bisa menghasilkan 150 DOC begitu ya, dan pastinya akan terus bercabang lagi begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jumlah populasi ayam ini sangat-sangat tinggi begitu, dan cenderung tidak mampu disamai oleh dari sisi demand-nya atau permintaannya. Jadi supply-nya itu naik, misalkan supply-nya itu 4 miliar ekor, tapi demand di masyarakat itu cuma 2 miliar ekor gitu. Otomatis harganya pasti harga ayam ini akan jatuh begitu. Nah, akhirnya pemerintah ini menginstruksikan program cooling gitu, dan cooling ini memang di 2020 di 2021 itu benar-benar sangat giat dilaksanakan dan hampir terjadi pada setiap bulannya begitu. Instruksi cooling itu apa? Misalkan untuk para produsen nanti dapat mengakhirkan sejumlah hatching age ataupun telur ayam yang memang sudah berusia lebih dari 19 hari, karena ayam itu kan bisa tas 7 harian kan. Nah, yang sudah lebih dari 19 hari ini agar memang dibunuh ataupun ya diakhirkan lah gitu. Jadinya nantinya ayam yang tumbuh ini masih bisa terkontrol gitu. Dan memang pemerintah terakhir pada tahun ini itu terakhir cooling itu bulan Maret gitu, sehingga cooling pada tahun ini itu tidak seagresif dari tahun 2020 dan juga 2021, sehingga memang kalau kita interpretasikan ini bisa dianggap kalau misalkan supply dari ayam itu memang masih terjaga begitu. Oke. Semoga menjawab ya, dan kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pangsa pasarnya Java berapa persen ya? Lebih besar mana dengan Cepin dan Main? Oke, kalau misalkan kita lihat tadi slide presentasinya, itu untuk baik dari DOC dan juga dari feed production, ini memang Java ini cenderung meningkat, peringkatnya itu kedua setelah Cepin gitu ya. Kalau di production feed itu sekitar 20%-an, tapi kalau di DOC ini bisa nyampe 25%-an gitu, karena memang yang paling tinggi itu masih Cepin begitu. Oke, kita lanjut. Selagi orang Indonesia masih makan ayam, sama poultry kayaknya masih bagus. Iya, memang kalau kita lihat ya, Indonesia ini salah satu negara muslim yang besar gitu ya. Hal ini geografisnya itu sama dengan Malaysia gitu. Namun kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia dan juga bahkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya sana, ini proporsi makan per orang, daging ayam per orang itu masih jauh lebih tinggi negara-negara ASEAN dibandingkan Indonesia. Sehingga ini menginterpretasikan kalau misalkan masih adanya ruang tumbuh bagi emiten-emiten poultry begitunya. Gitu. Dan kalau tidak salah ya, jadi kalau kita perbandingkan, ini Malaysia itu bisa
uh, 40 ekor 40 kilogram daging per manusianya. Kalau Indonesia ini baru sekitar 7 ekor atau 7 kilogram daging per masyarakatnya gitu. Oke. Mungkin adakah dari teman-teman Sobat Cuan MNCers di sana yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar ya gitu. Dan bila mana sudah tidak ada, mungkin ada nggak sih rekomendasi emiten sektor terkait? Rekomendasi. Kalau kita lihat memang secara year to date ini performa dari mana sih performa yang masih lagging pada emiten Java, Cepin, Main dan juga WMPP gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang paling cenderung sangat-sangat lagging itu adalah Java Confit Indonesia atau Java, yang mana secara year to date itu masih minus 12%-an gitu. Cuman kalau kita lihat Cepin, WPP, Main itu minusnya secara year to date itu antara 5% sampai 9% atau 10%-an gitu. Dan tentunya ini menjadikan Java sebagai emiten dengan potensi upside tertinggi di antara yang lainnya gitu. Java pun sendiri juga memiliki sejumlah keunggulan ya, terutama dari CAGR-nya yang menarik, dari dukungan dari holding Java Limited di Singapura sana, dan juga salah satu market share daripada breeding DOC atau pematasan dari DOC itu sendiri ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mainkan secara year to date saja dan juga potensi growth, ini Java sendiri itu yang cenderung masih lagging di antara ataupun paling parah ya pergerakan kinerja sahamnya di antara saham-saham emiten portfolio yang lainnya gitu.